Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bijari Skentawan dengan NPM 24170522023. Di sini saya akan merekam video pembelajaran saya, yaitu tentang program set instruksi dan tugas 3 program set instruksi dan contoh eksekusi program. Apa itu program komputer? Program komputer adalah serangkaian instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman, dapat dimengerti oleh komputer untuk melakukan tugas tertentu. Ini seperti resep yang diikuti oleh komputer untuk menghasilkan yang diinginkan. Program komputer dapat berupa aplikasi yang kita gunakan sehari-hari seperti browser web, aplikasi pengolahan kata atau game. Program juga dapat berupa sistem operasi yang mengelola seluruh perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer. Program komputer bahkan dapat menjadi bagian dari perangkat keras seperti firmware yang diprogram ke dalam perangkat keras. Program komputer dirancang untuk menyelesaikan masalah tertentu dengan cara yang efisien dan struktur. Mereka memberikan instruksi spesifik kepada komputer agar dapat memproses informasi, menampilkan output, dan berinteraksi dengan pengguna. Apa itu set instruksi? Set instruksi juga dikenal sebagai arsitektur instruksi, adalah bahasa dasar yang dipahami oleh sebuah prosesor komputer. Bayangkan seperti kamus yang berisi semua katanya dan frasa yang dipahami oleh prosesor. Setiap instruksi dalam set instruksi mewakili tindakan yang dilakukan oleh prosesor, seperti menambahkan 2 angka, memindahkan data, atau membandingkan nilai. Set instruksi menentukan bagaimana prosesor menafsirkan instruksi yang diberikan kepadanya. Ini termasuk format instruksi, jenis data yang dioperasikan, dan operasi yang dapat dilakukan. Setiap prosesor memiliki set instruksi sendiri yang unik, meskipun beberapa set instruksi mungkin mirip. Set instruksi adalah elemen fundamental dalam desain komputer. Ini menentukan kemampuan dan kinerja prosesor dan juga mempengaruhi cara program ditulis. Program komputer ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi yang kemudian diterjemahkan di dalam instruksi yang dapat dipahami oleh prosesor. Set instruksi juga berperan penting dalam kompatibilitas perangkat lunak. Jika dua prosesor memiliki satu instruksi yang berbeda, program yang dirancang untuk satu prosesor tidak akan dapat dijalankan pada prosesor lainnya. Komponen dasar program komputer. Yang pertama ada instruksi, yaitu unit dasar dari program komputer. Yang tadi setiap instruksi memberitahu komputer untuk melakukan tugas spesifik seperti nambahin angka segala macamnya. Terus ada data, adalah informasi yang diproses oleh program komputer. Ini bisa berupa angka, teks, gambar, audio, atau jenis data lainnya. Data disimpan dalam memori komputer dan diubah oleh program untuk menghasilkan output. Terus ada algoritma, adalah serangkaian langkah-langkah yang terdefinisi dengan baik yang menjelaskan bagaimana menyelesaikan program tersebut. Terus struktur data adalah struktur data yang adalah cara mengatur data dalam memori komputer yang memungkinkan program untuk mengakses dan memanipulasi data. Terus ada contoh sederhana penggunaan program komputernya, yaitu ada program Hello World, dimana kita belajarnya kan di praktikum DPA, yaitu komputer programming dan Hello World. Terus ada program kalkulator dan ada cara menghitung faktorial. Penjelasan instruksi dalam program. Instruksi dalam program komputer adalah serangkaian langkah yang dipahami oleh komputer untuk melakukan tugas tertentu. Setiap instruksi memiliki tujuan spesifik dan tulis dalam bahasa pemrograman yang dapat dipahami komputer. Setiap instruksi memiliki format tertentu dan biasanya terdiri di kode opcode. Instruksi ini menentukan jenis operasi yang akan dilakukan, misalnya penjumlahan, pengurangan, perbandingan, operan, data yang akan diolah oleh instruksi, misalnya nilai yang dijumlahkan, dikurangi, atau dibandingkan, alamat, lokasi di memori, tempat data tersimpan atau akan disimpan, misalnya lokasi data yang akan diolah. Terus ada alur eksekusi, yaitu komplikasi program yang ditulis di pemrograman manusia kayak Python, Java, dan lain-lain perlu diubah menjadi bahasa mesin kan. Terus ada pemuatan, terus ada eksekusi, dan akhirnya pengakhiran. Ketika program mencapai akhir atau bertemu instruksi berhenti, eksekusi program berakhir. Terus variabel dan nilai program. Dalam variabel adalah seperti wadah untuk menyimpan informasi. Bayangkan variabel sebagai kotak kosong yang dapat diisi dengan berbagai jenis data seperti angka, teks, atau bahkan nilai boolean. Yang boolean itu kan benar atau salah. Nilai yang Anda masukkan ke dalam variabel ini disebut nilai atau data yang disimpan di dalam kotak tersebut. Setiap variabel memiliki nama yang unik untuk membedakannya dari variabel lainnya. Nama variabel biasanya berupa kombinasi huruf, angka, simbol khusus. Misalnya Anda dapat menggunakan variabel ini tanda petik nama, tanda petik umur, tanda petik nilai, atau tanda petik status. Saat Anda menetapkan variabel, Anda
menetapkan data tersebut ke dalam proyek yang diberikan. Misalnya, jika Anda ingin menyimpan John Doe, kan tetap ada tanda petiknya John Doe. Nah, ini nama kan, bukan karakter. Karakter cuma satu aja itu. Terus operasi matematika dalam pemrograman, yaitu ada ya aritmatika dasar kan, pengurangan, penjumlahan, pembagian segala macam, ada presentasi dan potensi untuk menghitung presentasi dan mencari nilai potensial dan melakukan analisis data keuangan, ada operasi eksponensial seperti pangkat, akar, kuadrat, dan yang lainnya, ada modulus juga, di mana operasi modulus atau modul menghasilkan dua sisa dari pembagian itu sendiri. Terus penggunaan struktur data dalam program, yang mana ada array, linked list, stack, queue, ada tree, grab. Nah ini ya, tree kan dalam data hierarkis dan terhubung, setiap memiliki satu node induk. Grab pada struktur data dari node yang terhubung ke edge. Queue ada struktur data vivo, di mana elemen pertama yang ditambahkan pada elemen pertama dihapus. Stack struktur data LIFO, last in first out, di mana elemen terakhir yang ditambahkan adalah elemen pertama yang dihapus. Linked list ada struktur data linear di mana elemen data disimpan dalam node. Setiap node memiliki data dan pointer ke node berikutnya. Terus ada contoh programnya nih. Programnya bisa dijelas, di mana baris pertama adalah komentar yang menjelaskan nih program ini. Terus baris kedua dan tiga adalah nilai fungsi input. Baris keempat menghitung luas. Dan baris kelima adalah menggunakan fungsi print ini untuk menampilkan hasil perhitungan luas persegi ke layar. Baik, sekian video pembelajaran saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.